Berarti kalau boleh saya bilang, dana desa ini sangat bermanfaat sekali ya Bu, dampaknya sangat besar sekali ya untuk masyarakat di Karangasem ya Bu. Iya, benar. Ini yang memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana pemerintah kita mengambil langkah yang cepat dan sangat luar biasa untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Halo teman 154, selamat datang di Podcast Cempaka, podcast persembahan KPP 6 Lapura untuk Anda. Bersama saya Dika Ganang sebagai host, kali ini kita akan membahas tema yaitu kehadiran pemerintah melalui dana desa. Penyaluran dana desa merupakan bagian dari transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang sejalan dengan program Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Perhatian pemerintah dalam membangun dan memperkuat desa dibuktikan dengan peningkatan alokasi dana desa dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 ini, alokasi dana desa yaitu sekitar 72 triliun rupiah untuk dana desa. Nah, sehubungan dengan pandemi COVID-19 ini, pemerintah mengalokasikan atau memprioritaskan dana desa untuk kebutuhan BLT desa. Nah, di Provinsi Bali ini sampai dengan tanggal 31 Juli realisasi yaitu sebesar 83,12% dari pagu, yaitu yang paling tinggi dan paling baik se-Indonesia. Nah, salah satu kabupaten dengan penyerapan terbaik yaitu Kabupaten Karangasem dengan penyerapan dana non-BLT sebesar 31,43 miliar dan BLT desa sebesar 34,46 miliar untuk 12.764 KPM. Nah, di podcast kali ini sudah hadir dua bintang tamu spesial yang akan menemani kita kali ini. Yang pertama yaitu Ibu Masta Borumanurung sebagai KPA penyaluran dak fisik dan dana desa untuk wilayah kerja Kabupaten Karangasem, Bangli, dan Klungkung. Selamat datang Bu Masta. Terima kasih Mas Dika atas undangannya. Oke, bintang tamu yang kedua yang tidak kalah menarik dan spesial juga tentunya yaitu Ibu Ita Sulistiawati dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem sebagai Kepala Seksi Pembinaan. Selamat datang Ibu Ita. Selamat datang. Terima kasih. Bisa di-cut ya? Ya. Udah lagi. Nanti lagi ya. Oke. Yang kedua, bintang tamu yang kedua yang tidak kalah spesial yaitu ada Ibu Ita Sulistiawati selaku Kasih Pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem. Selamat datang Bu Ita. Terima kasih Mas Dika. Terima kasih sudah datang di podcast 154 ini Bu. Nah, langsung masuk ke pertanyaan pertama yaitu bagaimana sih langkah-langkah percepatan penyaluran dana desa di tahun 2021 ini khususnya untuk pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan aksi nyata yang dilakukan oleh KPP 6 Lapura untuk menyalurkan BLT dana desa. Gimana Bu? Silakan Bu. Oh, baik ya. Mas Dika dan para pemirsa podcast Cempaka atau podcast 154 tadi langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana desa ini. Kalau kita mengcopy statement dari pimpinan tertinggi kita Pak Presiden Jokowi dan Ibu Menteri Keuangan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan kondisi yang extraordinary sehingga pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang juga luar biasa ataupun terobosan untuk menangani pandemi COVID-19 dan juga dampaknya. Nah, kalau kita lihat untuk kebijakan pengelolaan dana desa ini sebenarnya sudah diatur dari yang untuk tahun 2020 adalah PMK 222. Namun seiring berjalan waktu pemerintah juga mengambil lagi kebijakan untuk melakukan perubahan ataupun revisi atas PMK tersebut. Nah, khusus untuk kondisi pandemi COVID-19 ini, pertama pemerintah telah menetapkan PMK nomor 17 tentang pengelolaan
transfer ke daerah dan dana desa dalam mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya. Namun untuk optimalisasi penyaluran dan penggunaan dana desa tersebut, PMK ini kemudian juga direvisi yang terbaru dengan PMK 94 tahun 2021. Di dalam PMK ini pada dasarnya mengatur relaksasi ataupun percepatan, misalnya yang pertama adalah bahwa untuk penyaluran dana desa untuk tahap 1 yang seharusnya mempersyaratkan peraturan desa terkait dengan APBDes digeser jadi ke tahap 2. Kemudian yang kedua ada lagi dengan penyaluran BLT yang tadinya dilakukan secara bulanan menjadi 3 bulanan. Kemudian yang ketiga permintaan untuk penyaluran dilakukan dengan penandaan ataupun tagging. Nah, hal ini yang memperlihatkan atau menunjukkan bagaimana pemerintah kita mengambil langkah yang cepat dan sangat luar biasa untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Hal ini juga membuktikan bagaimana pemerintah kita sangat peduli dan hadir ataupun menjaga ataupun memperhatikan masyarakat, dalam hal ini terutama masyarakat desa, untuk dapat bertahan ataupun mampu untuk melewati kondisi pandemi COVID-19. Nah, kalau dengan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPPN Amlapura, tentunya sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan Daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dalam hal ini KPPN Amlapura, mendukung dengan penuh untuk langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah ini untuk mempercepat atau optimalisasi penyaluran dana desa. Jadi kami mendukung ataupun kami berkomitmen untuk mengawal penyaluran dana desa ini dengan sebaik-baiknya. Mulai dari saya selaku KPA penyaluran defisit dan dana desa, kemudian mulai dari kepala seksi, pejabat pengawas, sampai dengan operator dan seksi lain yang terkait dengan PPN, kami berkomitmen untuk secepatnya ataupun mendukung kebijakan pemerintah ini, dan apabila pemerintah desa ataupun Pemda telah melengkapi persyaratan untuk penyaluran dana desa, kami akan selalu segera mengambil langkah untuk penyaluran dengan secepat ataupun seoptimal mungkin. Dan kedua, mungkin langkah apa yang kami lakukan adalah kami senantiasa meningkatkan komitmen, meningkatkan sinergi, kemudian komunikasi dengan pemerintah daerah, mulai dari level Bupati melalui Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bali, tentunya kemudian Sekretaris Daerah, kemudian OPD yang terkait di DPMD ataupun BPKAD, kemudian sampai level operator juga melalui misalnya wadah komunikasi kita ada ya Bu, WA Group ya. Nah, ini di WA Group ini kita melakukan komunikasi yang aktif baik dari pihak KPPN maupun dari pihak Pemda, sehingga hal-hal yang update ataupun yang harus segera dipenuhi ini dapat tersampaikan atau dikomunikasikan baik dari KPPN kepada Pemda ataupun dari Pemda kepada KPPN. Kemudian yang ketiga, kami juga melaksanakan berbagai kegiatan seperti FGD, sosialisasi, kemudian internalisasi mungkin terkait dengan kebijakan terbaru atau hal-hal aplikasi teknis yang perlu diketahui oleh pemerintah daerah. Tentunya ini untuk mempercepat ataupun optimalisasi penyaluran dana desa dan BLT desa. Itu sih yang saya rasa sudah aksi nyata yang sudah kita lakukan ya oleh KPPN Amlapura. Oke, baik Bu Masta. Berarti pemerintah sangat cepat ya Bu dalam mengambil langkah ya. Ya. Sudah ada 3 peraturan, 3 perubahan juknis di tahun 2021 ini. Yang pertama PMK 22 di tahun 2020, selanjutnya PMK 17 dan 94 ya Bu. Berarti pemerintah sangat peduli ya terhadap masyarakat desa melalui BLT. Ya, kita sangat bersyukur dengan pemerintah kita yang sangat peduli, yang sangat memperhatikan kita melalui APBN, dalam hal ini melalui dana desa ataupun BLT desa. Oke, baik. Nah, kita sudah melihat bagaimana peran KPPN atau aksi cepat tanggapnya pemerintah Indonesia untuk menangani COVID-19 dengan BLT desa. Nah,
kita sekarang beralih ke DPMD nih. Gimana sih pengaruhnya dana desa ini, terutama BLT desa ya Bu, terutama BLT desa di Pemda Kabupaten Karangasem. Nah, secara Ibu kan di DPMD ya Bu, lebih dekat ke masyarakat desa maupun ke pejabat-pejabat desanya Bu. Nah, bagaimana sih Bu pengaruh maupun dampaknya gitu Bu? Terima kasih Mas Dika. Untuk dana desa dan BLT desa memiliki peran yang sangat besar di Kabupaten Karangasem. Untuk peran ke masyarakat, dana desa selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, digunakan untuk pencegahan dan penanganan COVID. Itu dana desa disalurkan ke masyarakat secara langsung dalam bentuk BLT desa. Penyaluran desa non BLT yang sampai dengan 31 Juli 2021 itu sudah sebesar 31,43 miliar. Terus untuk dana desa, untuk BLT desa sendiri itu sampai dengan 31 Juli 2021 yang dimana pemberian terhadap KPM itu sebesar 300.000 per bulan, yang diberikan untuk 12.764 KPM itu sampai dengan 31 Juli 2021 itu sudah sebesar 34,46 miliar. BLT desa ini digunakan untuk masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat dalam situasi pandemi ini, seperti membeli kebutuhan pokok, beras, telur, ikan, daging, dan keperluan lainnya, seperti itu. Dan juga dia memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan COVID, seperti berdasarkan Instruksi Menteri Desa PDTT nomor 1 tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa, di mana dalam pemberlakuan PPKM berskala mikro di desa itu minimal 8% dari pagu dana desa yang diterima oleh masing-masing desa itu digunakan untuk penganggaran pencegahan dan penanganan COVID-19 di desa. Dan sudah terakumulasi sebesar 7,94 miliar atau sebesar 9,32% dari dana desa tersebut dianggarkan untuk pencegahan dan penanganan COVID-19 dalam pelaksanaan PPKM berskala mikro di desa yang di Kabupaten Karangasem ini ada 75 desa. Seperti 75 ya. Ya. Dan kebetulan yang terbanyak ya Mas Dika ya. Terbanyak di wilayah Kerja Kabupaten. Ya, selain itu Mas Dika, dana desa dan BLT desa memiliki peran sangat penting juga dalam perekonomian pembangunan di Kabupaten Karangasem. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Desa PDTT nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa. Beberapa kegiatan yang telah berlangsung dalam rangka menunjang peningkatan perekonomian dan pembangunan di desa, seperti pembangunan infrastruktur. Setiap desa menganggarkan pembangunan infrastruktur. Contohnya di Desa Rendang itu ada pembangunan jalan desa. Saat ini Kak Bu? Iya, saat ini tahun 2021 ini itu ada pembangunan jalan desa yang dimana anggarannya digunakan sebesar 414 juta untuk pembuatan jalan desa tersebut. Terus selain itu juga digunakan untuk irigasi pertanian. Itu salah satunya di Desa Wisma Kerta. Ya. Terus untuk pengembangan jaringan air bersih itu kita contohkan di Desa Menange. Ya. Selain itu digunakan untuk pembangunan desa
wisata, seperti contohnya di Desa Ngis. Ya. Dan selain itu juga digunakan untuk peningkatan sarpras, sarana prasarana untuk pasar desa. Salah satunya kita ambil di Desa Bungaya, Bu. Terus untuk dan salah satu yang paling penting juga itu adalah pengembangan peningkatan modal di modal di BUMDes. Ya. Jadi selain BLT desa digunakan untuk pengembangan perekonomian di desa seperti ini. Khusus untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur, kita harapkan di desa itu dilaksanakan secara padat karya tunai dan memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal yang berstatus RTM, pengangguran, dan kelompok masyarakat marginal lainnya seperti itu. Selain itu Pak Dika, dana desa juga memiliki peran penting di dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Untuk di bidang pendidikan, itu dana desa bisa digunakan untuk membiayai pembangunan gedung PAUD. Selain itu juga pemberian honor guru PAUD-nya, dan pembelian alat bermain APE dan lain-lain seperti ini. Di bidang kesehatan, dana desa digunakan untuk kegiatan posyandu yang biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan oleh desa. Itu dalam pemberian pemberian makanan tambahan, terus vitamin A, dalam melaksanakan pengukuran berat tinggi badan balita. Selain itu, dana desa digunakan dalam penganggaran untuk pemberian honor kepada tugas atau kader posyandu seperti itu. Nah, oke. Berarti kalau boleh saya bilang, dana desa ini sangat bermanfaat sekali ya, Bu. Dampaknya sangat besar sekali ya untuk masyarakat di Karangasem ya, Bu. Iya, benar. Yang saya lihat dari tadi pembangunan infrastruktur, jalan, desa wisata dan sebagainya ya, Bu. Iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, pemirsa teman 154. Bagaimana sih harapan terkait penyaluran dana desa agar lebih optimal dalam memberikan manfaat ke masyarakat ini, dari KPA penyaluran sendiri maupun dari Bu Ita dari DPMD, Bu? Saya dulu nih. Boleh, Bu. Ya, Mas Dika. Jadi, apa harapan dari KPPN Ambapura? Nah, tentunya kami sesuai dengan kewenangan kami selaku KPA penyalur dana desa, kami berharap pemerintah daerah ataupun desa dapat memanfaatkan seoptimal mungkin transfer ke daerah ini, transfer dari pemerintah pusat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan segala langkah percepatan ataupun relaksasi yang sudah ditetapkan atau diambil atau diputuskan oleh pemerintah ini, kami berharap juga di Pemda melakukan langkah-langkah yang sedini mungkin, secepat mungkin, sebaik mungkin untuk memanfaatkan dana desa ini. Nah, pada ujungnya tentunya pertanggungjawaban ini juga memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu kami juga berharap pemerintah daerah, dalam hal ini mulai dari DPMD ataupun BPKAD, dapat melakukan pelaporan ataupun misalnya ada data KPM, jumlah rupiah yang telah disalurkan ini agar dapat dilaporkan, diinput. Kita punya aplikasi Omspan ya yang bagus sekali menurut saya untuk laporan, sehingga ini kami harapkan dapat komitmen dari Pemda, dari pemerintah desa juga, sehingga pelaporan ini akan menghasilkan data dan informasi yang digunakan oleh pemerintah pusat nanti untuk pengambilan keputusan yang pada akhirnya tentunya untuk kepentingan desa ataupun masyarakat desa. Itu sih harapan dari kami di KPPN Ambapura, Mas Dika. Sama juga kan Mas Dika berharap begitu ya? Sama dong, tentunya. Ya. Nah, itu harapan dari KPPN sebagai penyalur dana desa ya.
Nah, untuk dari Bu Ita nih sebagai DPMD yang terlibat dalam penyerapan dana desa ya, dalam pemakaian dana desa sendiri, gimana Bu harapannya? Ya, dalam hal penyaluran dana desa sampai ke rekening kas desa itu sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Kami pemerintah daerah kabupaten itu berupaya secepat mungkin dalam mempersiapkan persyaratan penyaluran dana desa seperti peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang tata cara penyaluran dan pembagian rincian dana desa. Selain itu, dalam hal penggunaan dana desa oleh masing-masing desa, pemerintah daerah bersinergi dengan tenaga pendamping profesional yang ditugaskan oleh Kementerian Desa PDTT untuk mengawal pelaksanaan dana desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Terus harapan kita di Pemda ke depannya agar dana desa terus berlanjut dan bila memungkinkan ini Bu ya, alokasinya bisa ditingkatkan seperti itu. Amin. Ya. Sehingga secara optimal bisa memberikan manfaat kepada masyarakat seperti itu, khususnya dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pembangunan di desa. Oke, baik. Tentunya harapannya sangat baik sekali ya untuk dana desa ini untuk pemerintah Indonesia dan untuk masyarakat desa ya Bu. Nah, untuk menutup podcast kali ini saya akan bacakan closing statement. Melalui dana desa, pemerintah hadir untuk masyarakat desa. Dan dengan dana desa, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya untuk Ibu Masta dan Bu Ita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman 154, sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.